Salam sejahtera bagi setiap kita. Hari ini kita akan belajar dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-11a. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Atau dalam terjemahan yang lain, buatlah ambisi Anda memimpin kepada hidup tenang. Kata kehormatan adalah suatu kata kerja yang berkaitan dengan suatu usaha untuk mengejar atau mengusahakan apa yang kita inginkan, yaitu kehidupan yang tenang. Yang dimaksud hidup tenang dalam bahasa Latinnya askese adalah sebuah kesempatan secara sengaja menyediakan waktu atau mengistirahatkan fokus waktu kita, energi kita dari rutinitas hidup kita. Saat berdiam diri, kita memberikan seluruh fokus kita kepada Tuhan dengan tujuan supaya kita mengenal Dia lebih dalam. Sadar atau tidak, kesibukan atau aktivitas dunia ini tak jarang membuat kita makin dipacu untuk berproduksi seefektif dan seefisien mungkin. Yang ada dalam pikiran kita hanya kerja, kerja, dan kerja. Atau bagaimana kita bisa bertahan hidup dari hasil yang kita dapatkan dari aktivitas kita. Sehingga tanpa sadar hal rohani menjadi bagian terakhir dari perhatian dan energi kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk dengan sengaja menyediakan waktu, memberi perhatian untuk hal-hal rohani ini. Sebab aktivitas keseharian kita tidak akan pernah ada habisnya meminta perhatian dan waktu kita. Pablo Picasso mengatakan demikian, without great solitude, no serious work is possible. Tanpa kesendirian yang serius, tiada kemungkinan karya yang serius yang kita bisa kerjakan. Sesungguhnya inilah kebutuhan terdalam dalam jiwa kita. Oleh sebab itulah Yesus selalu menyediakan waktu dengan sengaja untuk berdiam diri dengan berdoa dan bersekutu dengan Allah Bapa. Ini adalah hal yang penting yang tidak boleh terlupakan atau terabaikan oleh hidup kita dalam keseharian kita. Dengan menenangkan diri, kita dapat belajar mengenal Allah lebih dalam. Dengan menenangkan diri, kita mendapatkan nutrisi dan kesegaran yang baru dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Dan dengan kesendirian kita dapat bekerja lebih baik, lebih fokus. Dan satu hal yang tak kalah penting, dengan berdiam diri kita sedang memberi kesempatan kepada Allah untuk bekerja secara leluasa dalam hidup kita. Mari kita renungkan, bukankah Tuhan pemilik hidup kita? Namun berapa sering kita membiarkan Dia untuk masuk dalam pintu hati kita, atau membiarkan Dia terus menunggu dan mengetuk pintu di luar. Seperti dikatakan dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Bagaimana Tuhan bisa bercakap-cakap dengan baik dengan kita, dan kita bisa mengenal Tuhan dengan dalam, kalau kita tidak membuka pintu hati kita. Dan untuk membuka pintu hati kita, yaitu dengan cara hidup tenang, berdiam diri. Dengan sengaja kita menyediakan satu waktu untuk Allah bekerja secara leluasa dalam hidup kita. Dan jikalau Allah bekerja dalam hidup kita, maka kita pasti memiliki pandangan yang lebih tajam ke depan. Dan hasilnya kita bisa melakukan banyak perkara bagi Dia, bagi orang lain, dan bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Inilah setiap kami ya Tuhan, mampukan kami, beri kami semangat, beri kami kekuatan untuk dengan sengaja kami selalu menyediakan satu waktu di setiap hari kami untuk bersekutu dengan Engkau, berdoa dengan Engkau, menjalin relasi dengan Engkau, dan membiarkan Engkau bekerja
secara leluasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.